إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala bentuk kenikmatannya kepada kita, dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk bisa istiqamah di atas jalan ilmu, yaitu menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang terus berjalan di atas jalan ini tentunya hingga akhir zaman, hingga akhir hayat kita. Karena kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu jalan terbaik yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, dia mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tentang apa, Pak? Khiyar sudah selesai, kemudian salam sudah ya. Kemudian hutang piutang sudah juga ya, karena memang pembahasan sedikit sekali. Poin-poin yang beliau jelaskan itu sedikit sekali. Baik. Langsung kita lanjutkan. Setelah beliau menjelaskan tentang masalah al-qardu atau hutang piutang, beliau menjelaskan tentang suatu pembahasan yang ada di dalam fikih muamalah juga, yang dikenal dengan istilah syuf'ah. Mungkin antum sekalian baru mendengar atau sudah dengar tapi baru beberapa kali belum memaknai atau memahami maknanya dengan baik seperti itu, atau mungkin belum pernah mendengar sama sekali. Itu adalah beliau katakan sini kitabus syuf'ah. Apa syuf'ah? Syuf'ah itu shin, fa, ain dan ta marbutoh. Jadi bacanya syuf'ah, syuf'atun. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah ini adalah salah satu hak juga, Pak. Hak seseorang yang diberikan oleh syariat kepada dia, untuk apa? Untuk membeli bagian dari yang dia miliki, dari seseorang dengan harga yang yang dia beli dari penjual pertama. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau seandainya kita bersarikat memiliki suatu harta bersama, misalnya hartanya berupa tanah, ana dengan misalnya Pak Ujang punya tanah, punya tanah 1 hektar. Kami patungan beli tanah misalnya di daerah Prabu Jaya 1 hektar. 1 hektar. Patungan misalnya harganya 200 juta. Saya 100, Pak Ujang 100. Kami belilah tanah 1 hektar. Artinya tanah ini milik siapa?
milik kami bersama. Ya, milik bersama seperti itu. Nah, yang mana dari awal beli belum kami bagi. Artinya belum kami kasih batas, ini tanah Pak Ujang, ini tanah saya, ya belum. Pokoknya 1 hektar, sebidang tanah 1 hektar itu milik kami berdua dan belum tahu batasan-batasannya punya siapanya. Intinya sehektar itu punya kami berdua. Ya. Nah, kalau seandainya satu ketika Pak Ujang menjual bagian punya beliau, datang ke Kak Teno, ya Kak Teno, saya mau jual tanah milik saya itu di Prabu Jaya. Memang ini bukan punya saya pribadi, ya, tapi punya saya sama Ustaz Hidayat misalnya. Ana mau jual bagian ana, ya, mau jual bagian ana sama antum. Berapa? 150 juta. Udah naik, ya, dia naikkan harga 150 juta. Oke, katakan saya beli. Anda lihat Prabu Jaya, insya Allah prospek kedepannya bagus, dibeli 150 juta tanpa izin dulu. Pak Ujang tadi jualnya ke Kak Teno tanpa izin ke saya, langsung dijual saja. Ya, nah kalau suatu ketika saya tahu, berikutnya saya tahu, oh ternyata udah dijual Pak Ujang sama Kak Teno, maka saya berhak untuk mengambil tanah tersebut dengan harga yang sama. Ya, saya datang Kak Teno sini. Ya, kenapa nih Ana bayar 150 juta, tanah itu jadi punya saya. Oh, nggak bisa, Ustaz, Ana mau untung. Enggak. Ya, saya bukan beli, tapi saya punya hak. Nah, hak saya ini yang dinamakan dengan syuf'ah. Nah, ini namanya hak syuf'ah. Ya, ganti seperti itu sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Kak Teno. Enggak boleh ngambil untung. Kalau kata enggak, saya kan beli ini mau ambil untung, enggak bisa. Ya, salah antum, kenapa mau beli dari Pak Ujang, dan Pak Ujang kenapa jual tanpa izin dari saya. Nah, ini hak ini adalah hak yang jelas ditetapkan oleh syariat dan sepakat ulama tentang hak ini, hak syuf'ah ini. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi tatkala terjadi seperti itu, yang posisi Kak Teno tuh enggak boleh nolak. Kalau menolak, oh nggak bisa, nah berarti beliau menolak salah satu hukum dari hukum Islam. Ya, sama kayak ikhtiar majelis itu. Sama kalau antum menolak itu sama seperti menolak salah satu hukum. Seakan kita nolak hukum poligami, kita nolak hukum wajibnya jilbab, kita nolak hukum wajibnya jenggot dan cingkrang. Sama kayak itu. Kalau kita nolak. Jadi gimana? Harus terima, mau nggak mau. Ya, harus terima mau tidak mau, karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Kira-kira paham hak syuf'ah? Jelas insyaallah ya, mudah dipahami. Nah, beliau mengatakan di sini sababuhal ishtiraku fi syai'in walau manqulan, dan sebab hak syuf'ah ini adalah al-ishtirak, yaitu adanya syarikah, adanya kepemilikan bersama. Ya, kepemilikan bersama fi syai'in, dalam suatu barang, ya, bentuknya walau mangkulan, barang apapun, meskipun barang tersebut adalah yang sifatnya mangkul. Mangkul itu yang bisa pindah-pindah, bukan yang tetap nggak bisa dipindah. Seperti tanah tadi kan nggak bisa dipindah, Pak, ya, artinya dia sabit, tetap di situ. Rumah tetap di situ. Kalau yang bisa dipindah seperti motor, mobil, bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu maknanya. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat, Pak. Yang ulama sepakat itu adalah hak syuf'ah dalam harta yang dia akor. Akor itu tadi yang tetap nggak bisa pindah, seperti tanah, rumah, ya, kebun dan seterusnya. Nah, itu sepakat ulama ada hak syuf'ah. Ya, kalau kejadian seperti tadi, ya, ana berhak untuk minta sama Kak Teno, kasih duitnya, balik lagi jadi punya ana. Ya, adapun untuk barang-barang yang sifatnya mangkul, bisa dipindah seperti mobil, ana patungan sama Kak Teno beli satu mobil. Ya, harga 100 juta, 50 tiba-tiba Kak Teno jual haknya ke bagian beliau ke Kak Nusi. Ya, 60 juta. Nah, ini mobil jadi punya antum sama Ustaz Hidayat. Ya, apakah Anda punya hak untuk bayar sama Kak Nusi 60 juta? Nah, ini khilaf di antara ulama. Kalau sifat barangnya yang bisa pindah, bukan tanah atau rumah. Ya, jumhur ulama berpendapat tidak ada hak syuf'ah.
Jumhur ulama berpendapat tidak ada hak syuf'ah di dalam harta yang sifatnya tadi bisa dipindah seperti mobil, motor dan seterusnya. Yang ada hak syuf'ah itu hanya tanah dan semisal dari harta-harta yang tidak bergerak atau tidak pindah. Ya, itu pendapat jumhur. Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama lain mengatakan hak syuf'ah itu ada juga di dalam harta yang sifatnya bisa pindah, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani. Maka berkatakan walau manqulan, meskipun barang itu sifatnya bisa dipindah-pindah seperti mobil, motor, ya, intinya barang-barang pada umumnya, bukan barang yang sifatnya tidak bisa dipindah seperti tanah dan bangunan atau rumah dan semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kalau kita lihat ya secara dalil, pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat jumhur ulama. Jadi hak itu Pak hanya ada pada apa? Tanah dan semisalnya. Ya. Jadi kalau hak itu merupakan apa namanya? Hartanya merupakan barang-barang yang bisa dipindah seperti mobil tadi, enggak ada. Ya. Jadi kalau seandainya tadi saya sama Pak Ujang beli mobil kemudian dijual sama Kak Teno harganya 60 juta, nggak boleh anak katakan sini Kak 60 juta balikkan mobil itu jadi hak saya penuh, nggak bisa. Atau kata no, kalau mau 65 juta saya mau untung 5 juta, ya sudah mau nggak mau anak harus bayar 65 juta, nggak bisa 60 juta. Ya, kenapa? Karena dalil-dalil yang dijelaskan oleh Rasulullah memang ada dua Pak. Ada yang sifatnya umum mutlak seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'a fi kulli syarikatin lam tuqsam. Rasulullah itu menetapkan hak syuf'ah di dalam kepemilikan barang yang dimiliki bersama di setiap barang apa saja selama belum dibagi. Ya, apa saja umum. Akan tetapi keumuman hadis ini Pak dikhususkan oleh beberapa dalil yang lain. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ya, dari Jabir juga bahwasanya beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'a fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah menetapkan hukum syuf'ah tadi pada setiap harta yang belum dibagi, ya, masih punya bersama. Kemudian Rasulullah katakan di akhirnya fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Akan tetapi kalau seandainya batasan-batasannya sudah ditetapkan, ya, jalan-jalannya sudah jelas. Nah, di sini yang namanya batas sama jalan itu ada enggak di mobil, Pak? Enggak. Berarti di mana? Tanah. Ya. Jadi kalau tanah itu sudah jelas batasannya, atau rumah jelas ukurannya, ya, jalan-jalannya juga sudah jelas, maka enggak ada lagi syuf'ah. Maksudnya memang tadi beli 1 hektar udah dibagi. Anak sini Kak ya Pak Ujang yang sebelah sini sudah dibagi, ya, itu enggak masalah. Ya, itu tidak ada hak syuf'ah. Jadi hak syuf'ah itu ada ketika belum jelas pembagiannya. Paham? Tapi kalau sudah jelas pembagiannya, sebelah sisi sini punya Pak Ujang, sebelah sisi sini punya saya. Wah, itu terserah Pak Ujang mau jual ke siapa saja, udah terbagi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Makanya beliau katakan fa idza waqa'atis kemudian beliau katakan fa idza waqa'atil qismah fala syuf'ah. Iya, jadi kalau sudah dibagi jelas, maka enggak ada lagi hak syuf'ah. Jadi sekali lagi Pak saya ulangi, hak syuf'ah ini ada dalam tanah atau barang yang semisal. Ketika belum dibagi dengan jelas, ya. Untuk harta yang bisa pindah seperti mobil enggak ada hak syuf'ah. Atau tanah tapi sudah dibagi enggak ada juga hak syuf'ah. Wallahu a'lam. Baik. Beliau mengatakan wala yahillu lisyariki an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu, dan tidak halal, ya, bagi seorang yang sudah punya harta tadi bersama tadi, salah seorang di antara mereka yang punya harta bersama tadi, untuk menjual barang itu kecuali setelah dia memberikan kabar kepada temannya. Kayak tadi, saya nggak boleh jual hak saya seenaknya kecuali ngabarin dulu Pak Ujang, atau sebaliknya Pak Ujang ngabarin dulu saya, ya, baru boleh dijual. Tapi kalau sudah dikabarkan Ustaz saya mau jual, ya, yang anak katakan ya sudah jual saja, dijual ke Kateno, sudah jelas berarti anak nggak punya hak lagi karena sudah ngizinkan.
Ya, yang ada hak tadi kalau memang nggak minta izin atau saya nggak mengizinkan tapi tetap dijual, nah itu saya berhak untuk minta hak syuf'ah tadi. Allahu alam. Jadi nggak halal ya. Dalilnya itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jabir lagi riwayat Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ah, Rasulullah menetapkan adanya hak syuf'ah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi di akhir hadis, wala yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dzina syarikahu. Maka tidak boleh di antara mereka salah seorang dari orang memiliki harta bersama tadi, nggak boleh dia jual kecuali telah mengabarkan teman dia, ya, yang punya harta bersama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau katakan terakhir di sini, wala tabtulu bitarahi, dan hak syuf'ah itu tidak batal kalau seandainya diundur-undur. Maksudnya apa? Tadi Pak Ujang izin, Ustaz, saya mau jual ya. Nanti dulu Pak Ujang. Ya, Anda katakan nanti diundur. Seminggu masih nggak ada penjelasan. 2 minggu masih nggak ada penjelasan, ya. Kemudian dijual ke Kak Teno. Setelah dijual pun nggak ada omongan dari saya pribadi. Seminggu telah dijual, diam saja. 2 minggu setelah dijual, diam saja. Minggu ketiga baru Ana sampaikan ke Teno. Kak Teno, Ana punya hak syuf'ah. Itu boleh atau tidak? Sudah mundur sekian lama? Kata beliau tetap ada, meskipun sudah undur. Ya, jadi setelah dijual itu Ana nggak langsung ngambil hak Ana. Sengaja diundur seminggu, 2 minggu, minggu ketiga baru. Kak Teno, ini hak Ana itu, hak syuf'ah Ana mau ambil. Baik. Nah kata beliau seperti itu juga tetap tidak batal, haknya tidak batal, boleh. Dan ini pendapat Imam Malik dan pendapat mazhab Malikiyah dan Zahiriyah. Ini pendapat Malikiyah dan Zahiriyah. Memang ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau dia ngundur-ngundur, berarti itu dalil dia tidak mengambil haknya, sudah jatuh hak dia, batal hak syuf'ahnya. Ya, kalau dia nggak setuju harusnya dari awal. Kalau dia ngundur-ngundur berarti itu tanda dia sudah setuju. Nah, seperti itu. Tapi Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Belum tentu orang yang ngundur-ngundur itu setuju. Bisa jadi dia ngumpulin duit dulu, ya kan? Karena nggak langsung dia ada duit misalnya untuk beli hak, mengambil alih hak dia tadi. Seperti itu, ya. Jadi meskipun ada undur di situ tidak masalah, kecuali kalau memang ngundurnya terlalu lama, misalnya sampai 2 tahun, nah itu sudah terlalu lama. Secara urf itu sudah terlalu lama, insya Allah sudah ridho dia. Ya, karena kalau udah 2 tahun kan Kak Teno juga bisa kaplingin, bisa dijual lagi ke yang lain-lain, seperti itu ya. Tapi kalau baru 1 bulan, 2 bulan itu masih kita lihat bisa, ya, untuk dia alasannya karena ngumpulin duit dulu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Inilah penjelasan singkat tentang hak syuf'ah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-ijarah. Dia katakan kitabul ijarah. Nah, ini pembahasan inti kita. Makanya di poster yang sudah dibikin itu pembahasan tentang apa? Bab sewa menyewa. Kenapa Anda enggak masukkan syuf'ah? Karena memang singkat. Jadi langsung pembahasan yang panjangnya itu tentang masalah sewa menyewa, atau bahasa syar'inya, bahasa fikihnya adalah al-ijarah. Ijarah, Pak. Ya, jadi ijarah itu bisa kita terjemahkan dengan sewa menyewa atau jual beli manfaat, ya, atau jual beli manfaat, ya, jual beli manfaat. Jadi yang kita jual belikan bukan barangnya tapi manfaatnya, sewa menyewa, ya, atau upah mengupah termasuk juga. Kita ngupah tukang itu namanya ijarah, karena kita apa? Ngambil manfaatnya. Nah, ini masuk dalam bab ini, Pak. Ya, kita ngupah tukang, kita ke bengkel bayar upah bengkel, ya, montir, kita ke dokter bayar biaya dokter, itu masuk dalam ijarah. Ya, intinya bukan barang yang diperjualbelikan, akan tapi apa? Manfaat, keahlian dan semisalnya. Ini makna dari ijarah. Allahu a'lam. Beliau katakan tajuzu ala kulli amalin lam yamna minhu mani'un syar'iyyun. Ijarah
sewa menyewa, jual beli manfaat, keahlian itu diperbolehkan dalam setiap amal perbuatan yang tidak dilarang secara syar'i. Apa saja bentuk amalnya, keahliannya, ya, apapun bentuknya, pekerjaannya, ya, itu diperbolehkan ijarah, upah, mengupah orang. Kedokteran, bengkel, ya, apa, tukang bangunan dan seterusnya. Ya, servis apa lagi, servis AC, servis HP, servis mobil dan seterusnya, elektronik, ya, itu termasuk dalam bab ini. Boleh selama tidak ada larangan syar'inya. Ya, apa saja larangan-larangan syar'i nanti akan dijelaskan oleh beliau beberapa bentuk ijarah yang tidak diperbolehkan. Anda sebut ijarah saja Pak ya. Jadi kalau sudah Anda katakan ijarah itu paham insyaallah ya, sewa menyewa, jual beli manfaat, upah mengupah itu termasuk. Ya. Nah, jadi ada beberapa bentuk ijarah Bapak-bapak sekalian yang enggak diperbolehkan secara syar'i. Dilarang oleh agama Islam. Ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita jelaskan, ya, dijelaskan oleh beliau, nanti kita bacakan dan jelaskan. Kemudian beliau mengatakan, apa dalil bolehnya ijarah? Dalil bolehnya ijarah adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman 275, Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a, kata Allah, dan Allah menghalalkan jual beli. Dan ijarah kata ulama termasuk jual beli. Jual beli apa? Jasa. Jual beli jasa, jual beli keahlian, ya, manfaat, seperti itu. Jadi boleh, termasuk dalam keumuman ayat ini. Kemudian ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang masalah ijarah. Di antaranya ketika Rasulullah mau hijrah dari mana? Mekah ke Madinah, beliau mengupah salah seorang penunjuk jalan. Ya, beliau mengupah salah seorang penunjuk jalan yang tahu jalan menuju ke Madinah, jalan pintas seperti itu, agar enggak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Ya, karena Rasulullah ketika hijrah cari jalan lain yang tidak biasa dilalui oleh mereka, makanya orang Quraisy kan kesulitan waktu itu nyari. Nah, Rasulullah minta petunjuk jalan ini, dibayar, diupah. Orang ini diupah oleh Rasulullah SAW untuk menunjukin jalan. Nah, ini dalil boleh seperti itu. Begitu pula di dalam Al-Quran ada beberapa dalil tentang apa? Diperbolehkannya kalau kita punya anak, kemudian istri kita misalnya nggak bisa nyusui anak kita, kita upah orang untuk nyusuin anak kita. Boleh. Ya, diperbolehkan, dan itu biasa di zaman Rasulullah SAW, Pak. Diupah apa namanya, seorang wanita untuk nyusuin anak dia. Nanti wanita itu jadi ibu sepersusuan seperti Rasulullah. Ibu sepersusuan beliau siapa? Halimah Sa'diyah. Ya, itu biasa Pak, boleh, nggak masalah ya. Antum punya anak misalnya, meskipun istri antum punya air susu, kalau si anak tadi mau disusukan oleh orang lain, nggak apa-apa. Maka ini terdapat bantahan ya dari beberapa poster yang pernah Anda baca disebar. Mereka membawakan hadis Rasulullah SAW tentang ancaman bagi ibu yang nggak mau nyusuin anaknya. Pernah baca nggak antum? Kalau pernah baca, ada biasa tersebar dia di poster-poster dakwah itu. Ya, nah mereka menggunakan hadis ini untuk melarang secara mutlak. Nggak boleh ibu-ibu itu nggak nyusuin anaknya. Kalau ada air susu wajib, kalau nggak diancam, diazab di neraka. Loh, gimana orang Arab dahulu yang memang Rasulullah pun membenarkan itu, di dalam Islam boleh, nggak masalah. Ya, Ustaz, jadi hadis ini apa maksudnya? Maksud hadis ini kalau hadisnya sahih, tapi hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama, meskipun ada juga yang mensahihkan. Ya, maksudnya kalau taruhlah sahih lah, maksudnya adalah kalau ibu tersebut nggak mau nyusuin anaknya, yang anaknya cuma mau susu dari dia. Nah, ketika disusuin kepada wanita lain, dia nggak mau. Ah, ibu, pokoknya dengan ibu kandungnya, dia nggak mau dengan ibu lain. Ibunya, saya nggak mau. Kalau saya nyusuin nanti payudara saya kendor. Ya, penampilan saya rusak, nggak mau saya. Jadi gimana? Anaknya bisa jatuh sakit, bahkan bisa mati.
Ini yang wanita itu bisa diazab. Tapi kalau seandainya anak tadi mau nyusu dari wanita lain, seibunya nggak mau dan ayahnya siap membiayai, nggak masalah. Kata ayahnya, sudah nggak usah susuin, ya. Saya pengen kamu itu terus berpenampilan bagus, ya. So kita sewa orang aja untuk nyusuin anak kita. Sepakat. Anaknya mau nyusu, mau dengan seorang wanita, boleh pak, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Nah, itu juga dalil boleh di anak itu nyusu dengan susu formula, boleh. Jangan juga dikatakan haram nanti, boleh, nggak masalah. Ya, cuma memang kita sepakat yang paling baik itu adalah dia minum susu ibunya. Ya, selain memang lebih sehat, air susu ibu itu tentunya akan lebih ada ikatan tersendiri pak antara ibu dan anak, ya kan? Itu afdal jelas. Tapi sampai mengharamkan ini yang hati-hati. Jangan seenaknya kita yang memahami hadis itu apa? Oh, hadis bagus dikit, wah enak ini jadikan share, siapa tahu jadi viral. Enggak seperti itu. Ilmu tuh enggak seperti itu. Ilmu tuh enggak butuh viral-viralan. Ilmu itu yang penting ada mendatangkan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kalau cuma mau mencari terkenal, viral dan seterusnya, enggak butuh seperti itu. Hati-hati ya dalam menyebarkan ilmu itu, jaga niat. Jangan sampai niatnya hanya untuk terkenal, ya, postingan kita viral, rame, dikomentari orang. Jangan seperti itu. Ya, wallahu alam bissawab. Taib. Nah, jadi boleh. Dan ada dalil-dalil yang lainnya, intinya diperbolehkan ijarah itu boleh. Sepakat ulama boleh. Ya, selama tidak ada larangan khusus. Nah, kecuali ada larangan nanti akan kita jelaskan. Kemudian dia katakan wa takunul ujratu ma'lumatan. Nah, di antara syarat dari ijarah itu upahnya, ya, biayanya, harganya harus jelas. Ya. Teman kita nyewakan motor, oke, saya sewa motor antum. Baik, sewa, bawa balik, disewa motornya. Harga nggak jelas, berapa waktunya nggak jelas. Ini gharar pak, haram. Ya, jadi harus jelas dalam ijarah itu. Pertama apa? Upahnya, biayanya berapa, harus jelas. Harganya harus jelas. Yang kedua, waktunya, lamanya, berapa lama disewa, berapa lama dipakai jasanya, harus jelas. Ya, antum memperbaiki motor antum sama tukang bengkel, ini berapa lama pak? Sampai benar pokoknya. Nah, kan jelas sampai benar. Ya, nggak harus 1 hari 2 hari, yang penting sampai motornya bisa dipakai lagi insyaallah. Nah, itu jelas insyaallah. Ya, atau kita disuruh untuk membangun rumah, harus jelas sampai terbangun rumahnya. Ya, sampai terbangun rumahnya. Kalau harian nih jelas harian, kalau borongan jelas borongan. Harus dijelaskan seperti itu, sehingga akadnya sah. Kalau nggak jelas, maka akadnya bisa berakibat nggak sah. Nah, kalau seandainya harganya nggak jelas, apakah langsung otomatis nggak sah? Kata beliau nggak juga. Tetap sah asal. Nah, ada syarat lagi kata beliau, ya, indal istijar fa illam takun kadzalik. Kalau memang upahnya enggak dijelaskan di awal, kata beliau, istahaqqal ajiru miqdara amalihi inda ahli dzalikal amal. Tetap sah kata beliau, tapi dengan syarat nanti orang yang diupah itu mendapatkan upah seharga, ya, yang tersebar harga pasaran. Nah, misal, ya, tukang bangunan. Baik, saya manggil seorang tukang bangunan untuk memperbaiki rumah saya, misalnya. Ya, nggak dijelaskan berapa harganya di awal. Nggak dijelaskan berapa harganya di awal. Saya suruh, Pak, tolong perbaiki ya, genteng rumah saya bocor. Oke. Ya, sehari selesai. Dari pagi sampai sore selesai. Nggak dijelaskan tadi berapa harganya. Ya, nah sekarang harga pasaran tukang sehari full itu berapa? Di Prabu Muli misalnya berapa pak? 125 misalnya. Nah sudah bayar segitu. Nggak boleh anak saya nanya, nih 75 pak ya? Nggak boleh. Ya, harus sesuai harga pasaran pada waktu itu. Nah boleh kalau seperti ini kata beliau, boleh. Nggak masalah, nggak disebutkan harga, tapi kembali kepada harga pasaran waktu itu berapa. Servis HP berapa harga pasarannya? 50, bayar 50. Ya, bengkel memperbaiki motor, rusaknya apa? Oh, cuma rusak businya. Berapa biasanya? Sekian, bayar sekian. Ya.
Tanyanya kemana? Ya kepada sesama tukang. Kalau dia bengkel, kalau dia tukang bangunan, tanya kepada yang sesama mereka. Ya, insya Allah kan bisa dipahami yang seperti ini. Wallahu alam. Itu berdasarkan hadis, ya, hadis Suwaid bin Qais. Dijelaskan dalam hadis tersebut tentang hal ini, ya, yaitu kembali kepada harga pasaran pada waktu itu di tempat itu. Nah, kalau sudah kembali ke harga pasaran beda-beda dari satu waktu ke waktu lain, dari tempat ke tempat lain. Harga tukang bangunan di Prabu beda dengan di Jawa, Pak. Dulu ketika masih di Jember, ya, tahun 2009, 2010 seperti itu kan, ketika SCDI sedang membangun, ya, tukang-tukang Jawa, Madura seperti itu bangun. Anda tanya, Pak, berapa tukang dikasih seharinya, harian, ya, 25 ribu. Tahun 2009 di Prabu berapa itu kira-kira, Kadi? 50-an, 70, 60-an, ya. Di sana 25 ribu, murah memang, ya. Dan memang kerjanya bagus, ya. Namanya orang Jawa kan giat, ya, nggak kayak orang Sumatera, sudah mahal banyaklah duduknya, ya. Istirahat berkali-kali, jam 10 istirahat, makan gorengan, ya, menjelang zuhur istirahat, makan siang, ya, alasannya sholat dan makan siang, balik lagi 1:30, subhanallah, ya. Nah ini kadang-kadang kita tidak bagus. Kalau orang Jawa bagus, ya. Cina juga, tukang Cina, ya, tahu tukang Cina di PLTU tanah, tahu dari Pak Rudi kawan kita kan, itu Cina itu kan PLTU-nya tukang-tukangnya kadang-kadang juga diimpor oleh mereka itu. Ya, tukang-tukang itu, wah, tukang Cina itu kata beliau seperti tidak ada istirahat, apalagi dia kan kafir kan, nggak ada sholat, maksudnya itu nggak ada sholatnya kan, jadi kerja luar biasa itu, ya. Makanya sebagian perusahaan Cina itu nggak mau tukang dari Indonesia, langsung dia impor juga dari Cina, langsung dibawa tukang itu, luar biasa, ya, karena memang kerjanya itu luar biasa, kerja sekali seperti itu, ya. Nah, wallahu alam, ya. Kita ya jangan kayak mereka, maksudnya jangan kayak orang kafir yang memang kerja terus, tapi juga jangan melalaikan tugas. Pertengahan saja, ya. Apa yang tugas kita kerjakan, jangan banyak istirahatnya. Kalau memang sudah disepakati dengan orang yang upah kita, saya istirahat jam sekian baik, oke, saya sepakat, bayarannya sekian, tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu jangan, Pak, ya. Itu amanah kerja, hati-hati, khawatir nanti upah yang kita terima nggak halal, ya. Allahu a'lam. Baik. Jadi intinya dikembalikan kepada harga pasaran kalau nggak disebutkan harganya di awal. Tapi bagusnya disebutkan dari awal agar terhindar dari apa? Perselisihan, pertikaian, pertengkaran, ya. Kalau nggak disebutkan, dah kerja aja dulu. Apalagi kalau yang minta tolong ustadz, oh nggak mau disebutkan. Berapa? Oh, nggak usah. Nanti dikasih sekian, berutuan. Jangan, Pak. Jangan malu. Di dalam bab fikih itu ada fiqhul haya, ya. Fikih malu-malu ini nggak boleh ini. Ya, kalau akadnya karena nggak keenakan, karena malu, itu nggak sah, Pak. Akadnya bisa jadi nggak sah. Jual beli, upah mengupah, hati-hati. Antum jual buku, ya. Biasa buku itu antum jual 50. Karena ustaz yang nanya berapa? Untuk ustaz 30 lah, Ustaz. Untuk ustaz 30, padahal di hatinya, ini ustaz B kau. Wah, kalau ada ustaz aku sebenarnya pengen lebih untung. Jangan, makanya samakan aja, udah nggak masalah, samakan saja, Pak, ya. Jadi kalaupun pengen berbuat baik sama ustaz, kalau bisa jangan nunggu ustaz beli, ya. Ini enggak, kalau ustaz ke rumah makan dia baru ustaz gratis, ustaz, ya, gratis, di depan senyum, belakang merengut. Ya. Kalau mau memang baik, udah sebelum ustaz beli kasih ustaznya, ini ustaz hadiah buat ustaz, itu baru. Ini enggak, ya. Kita kan ustaznya juga kayak keenakan. Kalau bisa jangan seperti itu, Pak. Ambil saja, enggak masalah, ya. Ustaz juga mau beli kok, bukan mengharapkan gratis, ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Nah, jadi enggak boleh kalau kita malu-malu seperti itu, enggak keenakan, jelaskan saja. Jadi upah pun seperti itu, jelaskan berapa memperbaiki ini, misalnya Pak, sekian, Ustaz, ya sudah. Itu lebih enak, kita lebih plong, ya, jelas. Nanti nggak ada pertikaian, setelah itu nggak ada perselisihan. Allahu a'lam bishawab. Nah, baru kemudian beliau jelaskan beberapa bentuk ijarah yang terlarang, Pak.
Beliau mengatakan wa waradan nahyu an kasbil hajjam, dan telah datang larangan ya dalam beberapa bentuk ijarah. Di antaranya kata beliau kasbil hajjam, upah tukang bekam. Jadi bekam ya, apa hukumnya ngambil upahan dari bekam? Jasa bekam, kita bekam orang dikasih upah seperti itu ya. Apa hukumnya? Kata beliau di sini terlarang, ada larangannya. Ya memang ada larangannya. Ya, ada larangannya dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bukan ini, dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad dan yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an kasbil hajjam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari upah bekam. Upah bekam ya, jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upah bekam. Dan memang sebagai ulama berbeda pendapat Pak tentang upah bekam itu. Sebagian ulama hadis mengatakan haram mengambil upah dari jasa bekam, sebagian ulama hadis mengatakan haram ya. Tapi jumhur, mayoritas mengatakan makruh saja, tidak sampai haram, makruh saja ya. Ulama yang mengatakan haram, dalilnya tadi larangan, namanya larangan, hukum asalnya haram. Yang kedua, ada dalam beberapa hadis Rasulullah pernah mengatakan kasbul hajjam khabith. Kata Rasulullah, upah bekam itu khabith. Khabith itu apa? Buruk. Khabith itu buruk ya. Nah, kata-kata khabith itu untuk menunjukkan sesuatu yang memang buruk Pak, seperti itu ya. Allahu a'lam. Ini dalil mereka. Adapun mayoritas jumhur ulama yang mengatakan makruh tidak sampai haram, mereka menggabungkan hadis-hadis yang melarang dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan boleh. Ada hadis yang mengisyaratkan boleh, ada. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dibekam oleh seorang sahabat yang kunyahnya Abu Thaibah. Kemudian Rasulullah memberikan dia 2 sok makanan. Ya, makanan biasanya gandum di zaman tersebut. 2 sok dikasih Rasulullah setelah beliau dibekam. Ada lagi ketika Rasulullah dibekam, beliau mengasih 1 dinar. Dibekam, beliau kasih 1 dinar kepada tukang bekam tersebut. Nah, sekarang kalau seandainya upah bekam itu haram, enggak akan mungkin Rasulullah ngasih Pak. Ya, ketika Rasulullah ngasih itu dalil berarti boleh kita ngasih upah. Ketika boleh berarti halal untuk dimanfaatkan. Cuma ya baiknya nggak usah diambil. Kenapa? Ya sebagai bentuk berbuat baik saja seperti itu. Nggak usah pakai upah-upahan. Di sini kata ulama karena ada dalil-dalil yang melarang. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih tepat. Ini pendapat yang lebih tepat insya Allah tidak sampai haram ya. Jadi kalau antum mau berbekam tidak masalah dan bayar Pak. Kalau bisa 1 dinar, bayar 1 dinar ya. 1 dinar itu 4/4 gram emas ya. Kalau 1 gram emas sama dengan 800.000, maka 800 dikali 4 sama dengan 3.200.000. Masya Allah, sekali bekam kasih 3.200.000. Senang Pak Peri. Mana Pak Peri? Tidak ada Pak Peri. Nah, bekam beliau, ya kan? Sekali bekam 3 juta, sekali bekam 3 juta. Sudah berebutan jadi tukang bekam. Jangan, ya. Ini maksudnya kalau kita yang dibekam kita kasih. Tapi kalau kita yang membekam, kalau bisa nggak usah terima. Kalau bisa, ya. Kalaupun mau untuk diterima ya sudah. Apa boleh buat? Apalagi kita butuh, nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa mahril baghi. Yang kedua upah yang diharamkan adalah maharnya pelacur. Maharnya, maksudnya upah
kepada pelacur, ya berzina, haram, dosa besar, naudzubillah. Ya, maka upah yang dibayarkan kepada wanita tersebut adalah suatu bentuk yang haram. Dan ini adalah dosa yang besar. Zina dosa besar, dibayar hasilnya itu haram. Ya, wanita yang profesinya seperti itu, maka segera bertobat. Kita tidak tahu nyawa kita sampai kapan bertahan. Ya, tobat, upah yang dia diterima haram. Ketika zinanya haram, dapat upah makan pakai itu tambah haram lagi. Ya, dan jelas ini haram. Gak usah kita bawakan dalil pun kita paham ini dah haram. Ya, ditambah lagi ada dalil riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau katakan dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri tadi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mahril baghi. Rasulullah melarang, yang mengharamkan maksudnya upah pezina tadi. Haram jelas. Sepakat ulama, tidak ada yang menghalalkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua tadi kata beliau adalah mahrul baghi tadi, upah yang diberikan kepada pezina itu jelas haram, ya. Nah, berikutnya kata beliau di antara ijarah yang terlarang adalah wahulwanil kahin. Dan upah yang diberikan kepada dukun juga sama, haram. Ya, datang ke dukun, Pak Dukun, saya kehilangan barang. Carikan, kata dukunnya, oh di sini barangnya. Ya, dibayar. Makasih Pak Dukun ya. Ya, haram. Datang ke dukunnya saja sudah haram. Ya, kesyirikan, kekufuran, apalagi sampai membenarkan, apalagi sampai membayar. Haram, dan upahnya itu haram. Upah yang diambil oleh dukunnya, dukun itu makan harta haram. Ya, maka para dukun, ya, para tidak normal segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau Gus Samsudin, mau siapa saja, ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun sekarang macam-macam. Ada dukun yang bersorban, ada sorban putih, sorban hitam, ya. Intinya kalau memang dia bisa mengatakan dia tahu yang ini, tahu gaib, meramal dan seterusnya, itu dukun, Pak. Itu dukun. Jangan percaya dengan orang-orang seperti itu. Rasulullah bersabda, "Man atakahinan lam yuqbal minhu lam yuqbal minhu arba'una lam tuqbal minhu salatu arba'una yauman wa arba'ina yauman." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat lain, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, kemudian dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Mendatanginya enggak membenarkan, cuma datangi saja, itu 40 hari salat enggak diterima, Pak. Tapi tetap wajib salat. Ya, tapi enggak diterima tanpa pahala. Kalau enggak salat, tambah besar dosanya. Ya. Kalau membenarkan, itu kufur karena enggak ada orang yang mengetahui perkara gaib, ya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Tapi kadang-kadang benar, nah itulah syaitan. Syaitan itu kan mencuri-curi kabar dari langit. Ya, memang terkadang ada benarnya, tapi dari 100 perkataan dukun yang benar cuma 1. Ya, terkadang pas di kita benarnya. Nah, itu menguji iman. Ya, meskipun benar tetap mereka dukun, ya kerja sama dengan syaitan, maka itu kufur, Pak, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Dalilnya jelas dari hadis Bukhari Muslim juga, Rasulullah melarang dari upah dukun itu, haram itu, enggak diperbolehkan. Baik. Kemudian selanjutnya beliau katakan wa asbil fahal, di antara bentuk ijarah yang terlarang adalah asbul fahal. Ini sudah kita jelaskan kemarin di jual beli yang terlarang. Ya, asbul fahal sudah kita jelaskan, itu spermanya hewan jantan. Kan ada 2 tafsiran, Pak, ya. Tafsiran pertama menjual spermanya diambil, disuntikkan kepada betina. Itu kalau jual beli, ya, haram. Kenapa? Karena bisa jadi sperma ini tidak menghasilkan apa-apa, ya kan? Nah, bentuk kedua adalah sewa menyewa, maka dimasukkan lagi oleh beliau.
kita sewa pejantannya beberapa hari, 5 hari saya sewa ya pejantan ini, iya, misalnya 100.000. Kita masukkan ke kandang hewan kita yang betina, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena dalam 5 hari belum tentu dia kawin, ya kan? Taruhlah dia kawin, belum tentu itu menghasilkan. Jadi kita buang-buang duit saja, maka dilarang seperti itu. Jadi gimana kalau kita nggak punya hewan jantan, minjem, ya, dan yang punya hewan jantan pinjamkan saja. Itu nggak ada ruginya kok. Antum pinjamkan kan nggak ada ruginya, ya, nggak berubah hewan antum. Ya, kira-kira pejantan antum ketika ngawin itu berubah nggak dia? Enggak. Jadi biarin aja, ya kan? Ini juga sering kita sampaikan kepada wanita. Wanita itu kan paling nggak mau dipoligami ya. Ya, kenapa? Berubah. Apanya yang berubah kira-kira ya? Kalau kita kawin lagi ya, nikah lagi kan gak ada yang berubah dari laki-laki Pak ya. Malah tambah seger bisa jadi ya. Bisa jadi tambah murung. Nah ya, tergantung juga kita menyikapi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi nggak boleh jual sewa menyewa hewan jantan untuk tadi ya. Diambil sperma itu nggak diperbolehkan karena gharar. Maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan juga di antara yang tidak boleh katalah wa ujratil muadzin, dan upah seorang muadzin. Nah, ya, apa hukumnya jadi muadzin dibayar? Apa hukumnya jadi muadzin dibayar? Boleh nggak Pak? Nah, kalau sudah menjelaskan masalah azan, ini banyak nanti sangkut pautnya tentang ibadah lain. Apa hukumnya jadi imam dibayar? Apa hukumnya jadi khatib dibayar? Apa hukumnya ceramah dibayar? Apa hukumnya baca Quran dibayar? Ngajarkan Quran, Iqra dibayar? Sama-sama ibadah. Nah, itu maksudnya Pak ya. Jadi apa hukumnya mengambil upah dari ibadah yang kita kerjakan? Apa hukumnya Pak? Ya, ibadah itu wajib ikhlas. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Kalau ibadah mengharapkan unsur dunia, ibadahnya sah atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima, karena ibadah itu harus ikhlas. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, gimana kalau ngambil upah dari ibadah-ibadah tersebut? Ini pembahasan agak cukup panjang Pak ya. Maka insya Allah kita undur saja pada pertemuan selanjutnya. Jadi sabar dulu ya. Apa hukumnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Antum guru ngaji nah sekarang ya, ngajar ngaji itu ibadah bukan? Oh, ibadah yang agung ya. Itu apa hukumnya ngambil duit seperti itu? Bahasa Arab, ngajar bahasa Arab seperti itu, ngambil duit ya. Mau belajar bahasa Arab sekian, mau belajar Iqra Al-Quran sekian ya. Azan pun seperti itu, dikasih duit oleh pengurus masjid ya. Membersihkan masjid itu ibadah bukan? Ibadah luar biasa. Membersihkan masjid itu, marbot itu ya. Digaji boleh atau tidak? Nah, termasuk ini ya. Jadi semuanya menyentuh kita yang termasuk ya bergelut dalam dunia seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita jelaskan hal ini pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang harus kita ketahui memang harus ada pembagian ibadah. Jadi ibadah itu ada pembagiannya, dan juga memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi insyaallah akan kita jelaskan lebih detail lagi pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan tidak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendatangi dukun maksudnya kita minta ininya ya, wejangan dia seperti itu untuk bertanya hal-hal yang gak masuk akal tadi ya, hal gaib. Kalau seandainya dukun tersebut yang ngundang kita di walimahan anaknya, sekarang ya kembali kepada banyak hal ini Pak. Pertama, apakah dukun itu kita anggap kafir atau tidak? Ini pertanyaannya ya. Kalau kita anggap dia kafir, kenapa? Ustaz, saya sudah diskusi panjang sama dukun itu, Ustaz. Masih dia nggak percaya sama Quran. Disampaikan ayat Qurannya dia tolak. Wah, sudah ini kafir ini. Iya?
kafir. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum mendatangi undangan orang kafir? Ya. Jadi ada dua permasalahan. Kalau kita masih nganggap dia muslim, kenapa? Memang dia dukun, tapi masih ada syubhat seperti itu di otak dia. Jadi masalah takfir, kafir mengkafirkan ini masalah ijtihadiyah, tapi tidak bisa juga dilakukan oleh orang awam, Pak ya. Serahkan kepada yang berilmu. Serahkan kepada yang berilmu. Nggak bisa kita semena-mena langsung mengkafir-kafirkan. Ini masalah rentetannya panjang nanti soalnya, ya. Allahu a'lam. Tapi taruhlah udah nanya sama ustadznya juga, sudah diskusi sama dukunnya, dan kesimpulannya kafir. Sekarang pertanyaannya, apa hukum mendatangi acara orang kafir? Allahu a'lam bissawab. Ya, boleh-boleh saja mendatangi acara makan-makan orang kafir selama tidak ada yang menyelisihi syariatnya. Ini yang pertama. Ya. Kalau dukun yang ngundang, Pak, nggak mungkin nggak musik, nggak mungkin nggak ikhtilat. Dukun kok. Ya kufur saja dia lakukan, apalagi maksiat, ya kan? Maka jelas nggak boleh. Ustaz, ini dukunnya dukun salafi. nggak ada dukun. Kalau dia salafi tobat jadi dukun dia, ya. Dukun syar'i itu nggak ada. Jelas namanya dukun itu pasti dia sesat masih, ya. Taruhlah, tapi seperti itu minimal, Pak. Kalaupun acaranya nggak ada kemaksiatan, minimal kalau kita datang akan menimbulkan fitnah. Loh, fulan itu datang ke dukun. Nah kan, jadi saran saya, apapun bentuknya tidak usah datang, ya. Mau kita masih nganggap dia muslim atau dia telah kafir, mau ada maksiat atau tidak di acaranya, lebih baik nggak usah datang. Kenapa? Kalau kita datang takutnya menimbulkan fitnah. Apalagi kita yang sudah ngaji, orang tahu kita, ya, tiba-tiba datang ke acaranya dukun. Wah, apa kata orang nanti, ya, apa kata orang nanti. Nah, ini juga termasuk diantara dalil, ya, kaidah yang berbunyi daf'ul madarrah muqaddam ala jalbil masalih. Meskipun ada manfaat kita datang untuk melunakkan hati dia, tapi ingat, kalau ada mudarat maka kita dahulukan menolak kemudaratan daripada mencari kemaslahatan. Jadi lebih baik tidak usah didatangi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan, Pak. Bayi tabung. Masalah bayi tabung ini masalah kontemporer, ya. Memang terjadi pembahasan panjang di antara para ulama tentang bayi tabung. Ya. Yang ada bentuk-bentuk yang sepakat haram ulama. Ada bentuk-bentuk yang dipersisihkan oleh para ulama, dan tidak ada bentuk yang ulama sepakat boleh, enggak ada. Ya. Ada bentuk yang ulama sepakat haram, ada sebagian bentuk yang ulama khilaf boleh atau tidaknya. Yang sepakat haram itu kalau seandainya spermanya bukan dari si suami istri, nggak punya anak bertahun-tahun, datang ke dokter, dicek dulu sperma suaminya, oh ternyata sperma suaminya yang bermasalah, ya. Rahim istrinya bagus, sel telurnya bagus, jadi gimana? Sudah, kita pakai sperma tetangga saja. Haram, jelas, sepakat ulama. Kenapa? Karena nasabnya akan hancur, nasabnya. Ya, Ustaz, kan nggak ada hubungan zina, nggak? Ustaz, nggak, cuma memang diambil saja. Cara ngambil sperma kan nggak harus berhubungan, ya kan? Bisa dengan masturbasi dan semisalnya, diambil itu, Ustaz, disuntik-suntikan, nggak boleh, haram. Hukumnya sama seperti zina, dan merusak nasab. Merusak nasab itu haram, Pak, dosa besar. Ya. Yang kedua, kalau spermanya dari laki-laki, ya, tapi dititipkan di rahim perempuan lain, ini juga haram. Oh ternyata yang nggak bisa tuh rahim istrinya lemah. Kalau sperma masuk nggak jadi terus, rahimnya lemah, jadi pakai rahim istri tetangga, nggak boleh. Ini sepakat ulama haram. Sepakat ulama haram. Nah sekarang gimana kalau memang laki-laki suami itu diperiksa spermanya bagus, rahim istrinya sel telurnya bagus, tapi kok nggak bisa, ya. Akhirnya dipertemukan sperma dengan sel telur istri tadi, dibuahi di luar dulu. Ini namanya bayi tabung tadi, di luar. Setelah dia ada zat-zat apa namanya, nggak ngertian, ya, baru dimasukkan lagi ke rahim si wanita sampai dia nganu, akhirnya lahir. Ini apa hukumnya? Nah ini ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama membolehkan, asal tadi sama-sama dari suami istri.
sebagian tetap melarang. Dan di antara ulama yang melarang secara mutlak adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Kata beliau, ingin punya anak itu kan adalah salah satu bentuk pengobatan, ya kan? Berobat, salah satunya usahanya adalah dengan bayi tabung. Nah sekarang pertanyaannya, berobat itu wajib atau enggak? Enggak. Ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah, berobat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu menyelamatkan diri dari kebinasaan, kematian, itu wajib. Bukan masuk berobat lagi namanya. Sudah menyelamatkan dari kemudaratan, kebinasaan. Ya. Nah, tapi kalau berobat seperti itu, maka itu apa? Tidak wajib. Sepakat ulama sunnah saja. Ya, nah itu termasuk usaha. Ya kan? Enggak wajib. Siapa yang mengatakan wajib antum harus bayi tabung? Kan enggak ada, Pak. Nah, itu sunnah, ya kan? Nah, sekarang proses ya. Proses itu bayi tabung itu pasti akan melalui hal-hal yang enggak boleh. Minimal membuka aurat. Ya kan? Minimal membuka aurat, diperiksa laki-lakinya dan perempuannya, dibuka auratnya. Ya, maka terkala berbenturan dengan satu yang sunnah dengan satu yang haram, ya jelas ini haram, nggak boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi masih belum bisa mengeluarkan salah satunya, tapi yang terbaik nggak usah. Jadi gimana? Sabar saja. Betapa banyak nabi-nabi yang diuji dengan terlambat dikasih anak, ya kan? Kita kenal ada Nabi Ibrahim, kita kenal ada Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Ibrahim anaknya 2, Ismail dan Ishak. Zakaria cuma Yahya. Ya, sabar, berdoa terus kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Kalau seandainya pun kata Allah nggak jadi dengan bayi tabung, nggak akan jadi juga, Pak. Padahal sudah tadi ulama sebagian mengharamkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik dihindari saja. Meskipun memang ada juga ulama yang membolehkan asal tadi, ya, benar-benar dari suami istri seperti itu. Allahu a'lam. Tapi hati-hati tidak usahlah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.